Selamat pagi, halo anak-anak pintar, apa kabar kalian semua hari ini? Puji Tuhan ya, luar biasa dan selalu ceria. Jumpa kembali di video pembelajaran kita secara online. Mari kita simak materi-materi berikut ini. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kita fokus pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Pelajaran kita pagi ini adalah dimulai dengan membaca teks berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Ben yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lan yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, sekarang tugas kamu tentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung dari masing-masing paragraf pada teks bacaan yang kita bacakan tadi ya. Untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas ini, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 75. Dan masih ingat kan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Ibu ingatkan kembali ya, gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok atau gagasan utama atau ide utama atau pokok pikiran. Sementara gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ya. Gagasan pendukung ini dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Ya, silakan kerjakan tugasnya. Indera pendengaran. Pernahkah kalian melakukan permainan yang berhubungan dengan indera pendengaran? Jika kedua mata kalian ditutup menggunakan penutup mata, apakah kalian bisa menentukan arah sumber bunyi? Jika kalian bisa melakukannya, itu berarti indera pendengaran kalian berfungsi dengan baik. Ya, indera pendengaran itu apa? Itu telinga, ya. Kita sudah membahas di minggu yang lalu mengenai indera pendengaran, yaitu telinga dan fungsi-fungsinya, ya. Apakah kalian tahu mengapa telinga kita bisa digunakan untuk mendengar? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran bunyi ini membuat udara di sekitarnya pun ikut bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga, saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu
dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Pesan-pesan listrik inilah yang disampaikan ke otak dan direspon oleh otak. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Apa yang kamu rasakan saat itu? Jika hal itu terjadi, pasti kalian merasa tersiksa sekali, kan? Makanya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya berupa pendengaran yang sempurna ini. Bersyukur kepada Tuhan juga diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing. Keragaman agama di Indonesia. Sebagai negara yang berbineka tunggal ika, Indonesia memiliki keragaman dalam hal agama yang dianut oleh warga masyarakatnya. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 dan Undang-Undang Dasar nomor 5 tahun 1969, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam, kedua agama Kristen, ketiga agama Katolik, keempat agama Hindu, kelima agama Buddha, dan terakhir keenam agama Konghucu. Anak-anak pintar, apakah kalian tahu kitab suci, tempat ibadah, serta hari raya dari keenam agama yang diakui di Indonesia tersebut? Baiklah, mari kita mengenal masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Pertama, agama Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari rayanya yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kedua yaitu Kristen. Kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari rayanya yaitu Natal dan Paskah. Ketiga, Katolik. Kitab suci agama Kristen Katolik yaitu Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya yaitu Hari Raya Natal dan Paskah. Selanjutnya, agama Hindu. Kitab sucinya yaitu Tripitaka, tempat ibadahnya adalah Pura. Hari raya agama Hindu yaitu Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Galungan. Selanjutnya ada agama Buddha. Kitab sucinya yaitu Weda, tempat ibadah Wihara, hari rayanya yaitu Waisak. Terakhir Konghucu. Kitab suci Konghucu yaitu Wujing dan Sihu. Tempat ibadah Kelenteng, hari rayanya Cap Gomeh. Nah, di Indonesia kita bebas menganut agama masing-masing. Kebebasan tersebut diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Ya. Sebagai individu yang tinggal di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama, ya. Salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan cara mengembangkan sikap toleransi. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas. Tuliskan 3 contoh sikap toleransi antar umat beragama. Kalian catat di buku tugas kalian masing-masing, kemudian foto dan kirim ke WA pribadi Ibu. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya dan kirim ke WA pribadi Ibu. Sekian dulu materi kita hari ini. Dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.